Anda bergabung dengan Breaking News Kompas TV, saya Pascal Siswari. Kami akan mengupdate informasi terkini yang baru kami dapatkan bahwa terjadi gempa 5 Agustus 2018, tanah Bali dan sekitarnya diguncang kuat oleh kuasa Tuhan. Gempa bumi dengan kekuatan 4,8 magnitudo mengguncang Kabupaten Karangasem, Bali pada Sabtu dini hari. Gempa merupakan suatu peristiwa alam yang menghancurkan apa yang diguncangnya. Gempa mengakibatkan sejumlah bangunan rusak parah dan tanah longsor. Di Banjar, Dinas Jati Tuhut Desa Ban, Karangasem, Bali, puluhan rumah rusak. Seakan tak mengenal rasa tega, gempa dengan mudahnya merenggut nyawa orang-orang. Pihak BPBD terus melakukan pendataan terhadap para korban. Dari data sementara, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa sebanyak 5 orang. 4 warganya tertimbun dan telah dievakuasi, namun 2 diantaranya meninggal dunia. Kami turut berduka cita untuk para korban jiwa. Semoga keluarga yang ditinggali diberikan ketabahan yang besar. Dengan analisis yang telah kami buat dan kami susun, kami harap masyarakat atau pemerintah dapat lebih aware dengan peristiwa gempa. Karena gempa di Bali tahun 2018, di sana telah terjadi kerusakan yang sangat parah, di mana 81% gempa merupakan gempa dangkal. Pulau atau daerah seperti Bali, contohnya Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota besar di Indonesia memiliki sumber wisatawan yang sangat melimpah. Jadi, di sini masyarakat serta pemerintah dapat mengambil pelajaran. Masyarakat bisa mempelajari sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah tentang sebelum, saat, dan setelah bencana gempa. Contohnya adalah membuat bangunan anti gempa dan peringatan dini gempa sebagai pencegahan adanya korban jiwa dan kerusakan material yang lebih parah. Berikut ini adalah penjelasan tentang analisis yang telah kami buat serta kami susun. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Tabi pun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih-Nya kita semua dapat untuk melakukan presentasi pada kali ini melalui media Zoom Meeting. Adapun presentasi kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Analisis Data Statistika pada semester 3, di mana judul yang kami angkat yaitu Gempa Bumi yang terjadi di Bali pada tahun 2018 untuk membuktikan korelasi antara kekuatan dan kedalaman pada gempa bumi yang terjadi di Bali menggunakan regresi linear sederhana. Ada pendosen pengampu mata kuliah ini yaitu ada Ibu Utriweni, Ibu Kinanti, Ibu Febri, dan kami merupakan mahasiswa dari program studi Sains Data angkatan 2020 dari Institut Teknologi Sumatera. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu ada Arfiani D.S. Tuti dengan NIM 1204506, ada Muhammad Rifan Asri dengan NIM 1204579, ada Bintang Anissa dengan NIM 1204506, 5002, maaf saya salah. Kemudian ada Deborah Sebrina dengan NIM 1204573, kemudian ada Queen Aurora dengan NIM 1204562, kemudian ada Rehana Oktianto dengan NIM 1204585, dan yang terakhir ada Devri Jevanya dengan NIM 120450105. Baiklah, pada presentasi kali ini kami ada membagi 4 bagian untuk pembagian presentasinya. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yang kedua ada studi literatur, yang ketiga ada hasil pembahasan, dan yang terakhir atau yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Baiklah, kita saat ini memasuki bagian yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan dasar dari pengangkatan tema ataupun judul yang akan kami bahas pada presentasi pada saat ini.
Indonesia mempunyai tingkat gempa yang sangat tinggi, itu dikarenakan letaknya yang terletak pada batas pertemuan 4 lempeng tektonik yang besar dan yang sangat aktif. Lempeng-lempeng tersebut yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Indonesia-Australia, serta satu lempeng mikro yaitu lempeng mikro Filipina. Pemilihan wilayah Bali dikarenakan daerah wisata yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, dan diapit oleh 2 sumber gempa potensial, yaitu Zona Magatrus, Selatan Bali, dan Sesar Naik Bali Flores. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari persebaran titik-titik gempa yang ada di seluruh dunia, di mana pada gambar ini kita lihat ada dataran ataupun daratan ataupun lautan yang dipenuhi atau ditunjuk dengan ditandai dengan garis titik-titik biru, itu merupakan daerah-daerah yang sering terjadi gempa. Kita dapat lihat wilayah negara Indonesia di atas dari negara Australia tidak terlihat lagi di mana wilayahnya. Hal itu karena Indonesia merupakan daerah yang sangat rawan gempa, sehingga titik-titik biru tersebut berhasil menutupi wilayah negara Indonesia. Data yang kami gunakan diambil dari www.catgly.com di mana terdapat data-data gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Kedua, studi literatur. Gempa bumi merupakan gejala alam berupa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Di bawah ini terdapat 3 gambar jenis patahan pada gempa bumi. Yang pertama, nomor fault, merupakan patahan yang memungkinkan satu blok lapisan batuan bergerak dengan arah relatif naik terhadap blok lainnya. Ciri dari patahan ini adalah sudut kemiringan besar hingga mendekati 90 derajat. Yang kedua, reverse fault, merupakan patahan dengan arah footwall yang relatif turun dibanding hanging wall. Ciri dari patahan ini adalah sudut kemiringan yang relatif kecil, yaitu kurang dari 45 derajat. Kemudian yang ketiga, strike slip fault, merupakan patahan yang arahnya relatif mendatar ke kiri atau ke kanan. Arah patahan mendatar ini tidak sepenuhnya seluruh lapisan batuan bergerak dengan arah mendatar, namun sebagian ada yang bergerak dengan arah vertikal. Bila gerakan patahan ke kanan disebut sesar geser sinistralial dan bila ke kiri dinamakan sesar geser dextral. Kemudian jenis-jenis gempa bumi. Jenis gempa bumi berdasarkan kedalaman. Yang pertama, gempa dangkal memiliki hiposentrum berada kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, gempa menengah memiliki hiposentrum antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Yang ketiga, gempa dalam memiliki hiposentrum berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Kemudian jenis-jenis kekuatan gempa bumi. Yang pertama, gempa lemah memiliki kekuatan kurang dari 3,5 magnitudo. Yang kedua, gempa sedang memiliki kekuatan antara 3,5 sampai 5,5 magnitudo. Yang ketiga, gempa kuat memiliki kekuatan antara 5,5 sampai 7 magnitudo. Macam-macam regresi. Yang pertama, ada regresi variabel moderating, yaitu variabel bebas yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan di antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, ada regresi variabel intervening, yaitu analisis regresi yang berawal dari regresi linear sederhana, karena dalam persamaan regresinya terdapat variabel intervening sehingga menjadi regresi linear berganda. Yang ketiga, regresi logistik, yaitu sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti regresi linear. Yang keempat, regresi linear berganda, yaitu model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Yang kelima, ada regresi linear sederhana, yaitu suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel terikat. Analisis korelasi merupakan metode evaluasi statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan linear
antara variabel kontinu yang diukur secara numerik. Kemudian ada regresi linier sederhana, yaitu digunakan untuk mencari hubungan atau pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Persamaan regresi linier sederhana. Rumusnya, Y sama dengan A plus BX, dengan Y adalah subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. X adalah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu, A adalah parameter intercept, dan B parameter koefisien regresi variabel bebas. Yang ketiga, ada hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, kami menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat, dan juga data yang kami punya bersifat cross-section. Secara sederhana, konsep data yang bersifat cross-section adalah data yang mempunyai objek yang banyak pada tahun yang sama, atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak objek. Objek di sini bisa bermacam-macam pengertiannya, bisa individu atau orang, bisa perusahaan, bisa daerah seperti kabupaten dan kota, atau bahkan negara. Sebelum kita melakukan uji regresi linear sederhana, terlebih dahulu wajib untuk dilakukan yang namanya pengujian pengujian asumsi klasik. Pada penelitian ini kita melakukan uji asumsi klasik untuk 5 uji. Yang pertama ada uji normalitas, yaitu uji untuk melihat apakah data yang kita punya pada penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Dan ini wajib untuk semua penelitian regresi. Untuk melihat apakah data yang kita punya berdistribusi normal atau tidak, kita bisa melihat pada grafik di samping, yaitu pada normal probability plot untuk residual tiap-tiap variabel. Kita bisa lihat bahwasanya seluruh data itu menyebar mengikuti garis secara vertikal. Jadi kita bisa mengatakan bahwasanya data yang kita punya berdistribusi normal. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yaitu uji untuk melihat apakah data terjadi gejala heteroskedastisitas atau tidak pada cross-section. Untuk melihatnya, kita bisa melihat bahwa pada grafik versus fits, kita bisa melihat seluruh data residualnya menjauhi titik nol dan tidak membentuk pola apapun, sehingga bisa kita katakan bahwasanya data yang kita punya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji T, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau sendiri. Yang keempat ada koefisien determinasi, itu untuk mengetahui besaran pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu yang terakhir ada estimasi model regresi, yaitu untuk mengetahui persamaan regresi pada penelitian yang kemudian dapat berguna untuk mengestimasi nilai variabel terikat atau variabel Y. Nah, pada penelitian ini data-data yang kami gunakan telah memenuhi semua pengujian asumsi klasik, sehingga dapat digunakan untuk melakukan analisis korelasi dengan uji regresi linear sederhana. Selanjutnya kita akan menentukan variabelnya. Dan pada kali ini aplikasi yang digunakan dalam mengolah data dan juga analisis yaitu adalah Microsoft Excel dan juga Minitab. Dan kita menggunakan dua variabel yaitu ada magnitudo dan juga kedalaman gempa. Dari dua variabel tersebut itu dibedakan menjadi dua jenis variabel yaitu ada variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, sedangkan variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel lain. Pada kali ini, variabel dependennya adalah magnitudo gempa dan variabel independennya adalah kedalaman gempa. Selanjutnya, kita akan menentukan korelasi. Ada X-nya yaitu kedalaman sebagai variabel independen dan Y-nya yaitu magnitudo sebagai variabel dependen. Dan kali ini kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk menentukan nilai korelasi pada kedua variabel tersebut. Di sini diperoleh nilai dari korelasi kedalaman dan juga magnitudo yaitu sebesar 0,38726 atau sebesar 38,72%. Dan hal ini membuktikan bahwa adanya hubungan antara kedalaman gempa dan juga magnitudo gempa di Bali pada tahun 2018. Selanjutnya kita akan menentukan uji regresi linear sederhana. Langkah pertamanya kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu H0-nya adalah tidak
terdapat pengaruh kedalaman gempa terhadap besarnya magnitudo, sedangkan H1-nya adalah terdapat pengaruh kedalaman gempa terhadap besarnya magnitudo. Dan kita di sini menggunakan aplikasi Minitab untuk mendapatkan koefisiennya. Di sini kita lihat p-value kedalaman, di mana p-value kedalaman yaitu 0,031, sedangkan alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Dan p-value-nya tuh kurang dari alfa atau 0,031 itu kurang dari 0,05. Maka diperoleh kesimpulan bahwa kita menolak H0 dan ini membuktikan bahwa kedalaman gempa memberikan kontribusi terhadap besar kecilnya magnitudo gempa. Dan untuk menentukan berapa besar kontribusi terhadap besar kecilnya magnitudo gempa, kita di sini menggunakan model summary. Model summary digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Dan di sini kita peroleh bahwa ada R square di mana 15% dan R square adjektif itu 12,07%. Namun yang kita pakai adalah R square adjektif. Kenapa? Karena para peneliti lebih meyakinkan bahwa R square adjektif lebih baik dibanding dengan R square. Dan berdasarkan nilai R square adjektif, kedalaman gempa memberikan kontribusi terhadap besar kecilnya magnitudo gempa yaitu sebesar 12,07%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain dengan total 87,93% dengan tingkat error berdasarkan perhitungan RMSE yaitu sebesar 0,408307 atau sebesar 40,83%. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan regresinya, dan di Minitab sendiri itu sudah ada hasilnya yaitu magnitudo sama dengan 2,7501 plus 0,00304 kedalaman, di mana magnitudo itu adalah Y dan kedalaman itu adalah X, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 2,7501 plus 0,00304X. Dan artinya juga bahwa jika X-nya sama dengan 0 maka Y-nya sama dengan 2,7501, dan karena X itu bernilai positif maka pengaruhnya juga positif terhadap variabel Y. Dan ketika kedalaman gempa naik satu satuan atau X-nya sama dengan 1, maka akan memberikan kontribusi terhadap besaran magnitudo gempa yaitu naik sebesar 0,00304 atau sebesar 0,3%. Oke, berikut ada dua grafik. Di grafik kiri disimpulkan bahwa gempa bumi di Bali tahun 2018 paling banyak terjadi pada bulan Juni, disusul bulan Februari dan Juli. Sedangkan gempa bumi paling sedikit terjadi pada bulan Januari, Agustus, dan November. Dari grafik sebelah kanan, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2000 hingga 2018, grafik mengalami kenaikan yang puncaknya pada tahun 2011 dengan jumlah gempa mencapai lebih dari 600. Kenaikan dari tahun ke tahun terjadi karena peningkatan frekuensi dan peningkatan seismisitas gempa secara global termasuk di Indonesia. Oke, di bawah ada grafik jenis kedalaman gempa. Ada 3, yang coklat tua itu gempa dangkal, yang abu-abu gitu gempa menengah, yang lebih muda adalah gempa dalam. Yang tua gempa dangkal sebanyak 81%, yang abu-abu gempa menengah itu 19%, dan gempa dalam 0%. 4. Kesimpulan dan saran. Dapat dikatakan bahwa gempa memberikan kontribusi terhadap besar kecilnya magnitudo gempa sebesar 12,7% berdasarkan nilai R square adjected. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain dengan tingkat error berdasarkan perhitungan RMSE hanya sebesar 0,408307. Dari hasil yang dilakukan, didapatkan persamaan regresi linear sebesar Y sama dengan 2,75 ditambah 0,003X. Artinya, jika X 0, maka Y hasilnya 2,7501. Karena X bernilai positif, maka pengaruhnya positif terhadap variabel Y. Ketika kedalaman gempa naik satu maka akan memberikan kontribusi terhadap besaran magnitudo gempa
itu naik sebesar 0,00304 atau 0,03%. Sehingga kedalaman gempa ternyata memberikan kontribusi terhadap besar kecilnya magnitudo gempa di wilayah Bali pada tahun 2018. Meskipun demikian, kekuatan korelasi tergolong rendah, yaitu sebesar 0,3872. Nah, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018, jumlah gempa yang tercatat di Bali paling banyak terjadi pada bulan Juni. Dan sebagian besarnya termasuk gempa dangkal. Kiranya analisis terhadap suatu data mempunyai kekurangannya, yakni 1. Data yang kurang lengkap. 2. Nilai R-square predicted-nya hanya 0%, yang artinya nilai yang buruk, dan terdapat banyak noise pada data. 3. Tingkat error berdasarkan RMSE masih cukup tinggi, yaitu 0,40837 atau 40,83%. 4. Kurangnya wawasan dan pengetahuan peneliti dalam memodelkan sebuah data, sehingga besar kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara hasil analisis dengan teori di lapangan. Oleh sebab itu, hal-hal berikut perlu diperhatikan apabila ingin dilakukan pengembangan terhadap penelitian ini. 1. Ketetapan dalam memilih dan memakai data. 2. Untuk hasil yang lebih akurat, diperlukan variabel-variabel lain yang belum diketahui dalam penelitian ini. 3. Dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya agar hasil yang didapatkan akan semakin baik dengan menggunakan metode yang sama maupun metode yang berbeda. Baiklah, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan dan kami paparkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari penyampaian ataupun penelitian kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share karena itu sangat berpengaruh untuk penilaian kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.